Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat RK dimanapun kamu berada. Ketemu Jumpa lagi lagi kita. bersama kita nih ya. Gue Akil Wilda dan Gue Juna. oke. Di podcast kita, podcast pemimpinan ya di rubrik Lead Up Lead Up Podcast. Podcast. Bang Oke. Akil, kita Yes. belum ada yel-yel nih bang. Waduh, oh iya ya kayaknya ya. Dan Iya, mungkin kita mengundang juga ya, Bang Juna ya, buat iya. para audiens semuanya yang punya usulan buat kita. Gila kita ini Yoi. banget. Komen di bawah, Miskin komen di banget bawah. kan. Bisa kasih rekomendasi di kolom komen di bawah ya, jargon Yoi. kita apa gitu ya buat meriahkan ya podcast kita di episode-episode berikutnya. Oke, Bang Juna, kita masuk episode pertama nih. Kalau kan kemarin Iya, kita bahas episode apa kita nih? episode 00 ya, episode pembukaan. Nah, kita masuk ke episode 01 nih. Nah, kita akan coba ngomongin tentang ini nih Bang Juna nih, tentang pemuda ya. Karena kan kita kan state bahwa podcast kita akan banyak ngomongin tentang kepemimpinan buat anak muda. Ya nggak Bang Juna? Betul, betul. Nah, kita di awal coba kita ini dulu lah, ngomongin dulu nih tentang pemuda. Sebenarnya pemuda itu gimana sih gitu ya? Siapa sih gitu? Kita masih muda nggak nih Bang Juni? Masih dong Tergantung bang. ya. Masih ya. Oke. Iya, Nah, kalau saya kebayang pemuda itu lebih ke karakter sih. oke. Jadi bukan masalah rentang usia ya. Ya, Dan mungkin juga udah sering kita dengar di YouTube mungkin atau petuah dari para bijak kalau pemuda itu lebih ke bagaimana kita berkarakter, yes. kemudian dari segi eksekusi juga ya. Oh, sekarang kan zamannya Betul, action gitu ya. Jadi betul. konkret gitu orangnya, mau usianya berapapun dia masih tetap memiliki Betul, jiwa muda. betul. Asik. Betul banget. Gimana kalau Walaupun menurut ini iya betul. Walaupun di undang-undang sendiri kan ada undang-undang kepemudaan di state bahwa usia kepemudaan kan 16 sampai 30. Cuman sampai terlepas 30 dari ya kalau usia nggak salah ya? terlepas dari itu apa kukira juga ini juga maksudnya ya tadi yang disampaikan oleh Bang Juna gitu ya. Ngomongin pemuda bukan hanya sekedar ngomongin usia ya, tapi ketika emang dia punya karakter, punya semangat, determinasi yang tinggi untuk bisa membuat suatu hal yang lebih baik lagi, ya itu bisa jadi pemuda juga gitu. Gitu. Nah, Betul banget. ngomongin pemuda nih, Bang Juna nih, kan ini ya kalau kita ngelihat perjalanan bangsa ini ya, Indonesia kan tidak lepas dari kontribusi para pemuda ya nggak sih, Bang Juna? Kalau kita tarik Ya, nih sejarahnya gitu kan, ya ini ngomongin kayaknya sejarah agak ngeblank sebenarnya saya Pak. Saya bukan sejarawan ya. sejarawan ya. Tapi benar. Karena kalau kita coba tarik ke belakang gitu ya, setiap peristiwa apa namanya yang besar gitu ya di bangsa ini pasti menempatkan pemuda di sana sebagai apa ya, sebagai tokoh ya nggak sih, Bang Juna gitu ya. Ketika menjelang kemerdekaan ya, ketika itu ada pergerakan kebangkitan kebangsaan ya, Budi Utomo gitu kalau teman-teman pernah tahu. Kemudian ketika proklamasi pun juga ya kalau kita ingat sejarahnya tuh Pak Karno sama Pak Hatta kan diculik Bung ya, bukan Hatta diculik ya. sih bahasanya ya, di apa ya istilahnya, Diamanin Bang. diamanin gitu oleh Iya, kaum muda gitu kan untuk menyegerakan proklamasi kan gitu. iya, Terus iya. juga ini Bang Jun, kita kan juga ngalamin juga ya tahun 98 kemarin itu kita masih unyu-unyu kali ya. Iya itu emang kita seumuran ya Pak ya? Pas reformasi ya 98 tuh. Gue inget banget pas gue Ya, masih kapan ya? Masih SD apa ya? SD sampai SMP lupa gue. Nah, kita itu ya. kan juga tokohnya kan para pemuda juga gitu. Dan ya sampai sekarang ya, maksudnya kayak pemuda itu pasti memiliki peran dan jadi garda terdepan untuk perubahan bangsa. Gimana menurut Bang Juna? Iya, ya kalau saya sih jujur aja soal sejarah mungkin takut salah ngomong atau gimana ya. Yang pasti sepanjang yang saya tahu benang merahnya tuh bisa ditarik ya tadi gitu bahwa pemuda itu karakternya kelihatan banget dan yang satu hal yang bikin jadi unik atau khas itu adalah masalah konkretnya tadi gitu ya kan.
dia ibaratnya bisa aja dari segi kebijaksanaan atau wise tuh Yes. mungkin orang tua lebih dapat. Cuman untuk mengkonkretkannya sejak Betul. zaman dulu sampai Yes. sekarang pun eranya komunitas startup ya kan, Oh pemuda tuh iya bener selalu ya. yang mengkonkretkan gerak aksinya kelihatan dan dia itu ya yang mengubah ide jadi realita, kira-kira kayak gitulah. Betul, betul. Selalu benang merahnya tuh ke arah situ semua gitu orangnya. Ya, ya, betul banget nih Bang Juni nih, karena memang tadi ya pemuda di setiap fase sejarah pasti akan memiliki perannya masing-masing gitu ya, dan juga perannya strategis banget gitu ya, dan juga sekarang gitu kan. Nah, cuman memang terlepas daripada itu semua, pasti kan yang namanya pemuda kan ya manusia juga ya Bang Juni ya, pasti ada persoalan, pasti ada problem gitu kan, Betul yang Bang, aduh ada banyak di banget ya dalam Bang ya. diri pemuda gitu. Kita nggak bisa mungkiri ya, karena Uh, di satu sisi pemuda itu strategis, di sisi lain pemuda itu bisa dikatakan adalah fase-fase terfragile ya nggak sih? Fase-fase Meja yang tuh uh, apa? maksudnya Rendah, kayak rapuh kaput. gitu, maksudnya kayak ya sangat mudah galau, segala macam gitu. Iya, jangan ditumpuk Bang kalau fragile. Jangan ditumpuk, Ya, ada tulisannya biasanya gitu. ntar remuk ya. Maksimal 8 tumpukan. Maksimal 8 tumpukan. Maksimal 8 tumpukan ya karton. Iya. Dan apa ya tadi ya, pemuda di samping tadi potensinya segala macam, di sisi lain juga punya masalah gitu. Dan masalahnya pun juga kalau gue lihat sih ini ya beragam ya, apalagi di era sekarang begitu. Ada yang masalah di dalam dirinya, ada masalah yang berada di luar dirinya gitu. Nah, menurut Bang Juna dari kedua itu mana sih yang paling berpengaruh Bang Juna? Yang benar-benar apa namanya? Mempengaruhi kehidupan pemuda, masalah-masalahnya. Ya, ini saya seperti narasumber ini padahal kita berdua sama ini. Gak apa, nanti kita saling menanggapi. Iya iya betul. Kalau saya di human resource sering banget nemu istilah, ini kan istilah psikologi ya, Yes. disebut sebagai quarter life Oh, oke. crisis. Wah, itu Wow, ini dia. sebenarnya pembahasan menarik ya karena Itu ilmunya berkembang terus kayak gitu. Apalagi kebanyakan generasi pekerja sekarang juga kan milenial ya Pak ya. Jadi betul, betul banget. sebagian besar human resource atau human capital juga mempelajari hal tersebut. Yang pasti dua-duanya seimbang sih, sangat ngaruh. Tinggal kembali kepada diri kita karena kan biasanya quarter life crisis itu hubungannya dengan kepercayaan diri misalnya yang sedang menurun gitu kan. Ya. Dan itu juga sebagian besar dipengaruhi sama faktor luar. Misalnya kita membanding-bandingkan standar kita dengan standar Oh, orang lain. Padahal kan hidup orang beda-beda ya Bang ya. betul, Ya betul, kan? betul. Kalau saya pernah lihat video di YouTube, everyone has a time, ya kan? Kalau Oh, kita ngelihat orang sekarang sukses kita belum, yes, bukan berarti kita nggak sukses, tapi bisa jadi waktu yes. kita yang memang berbeda Betul, dengan orang itu, kayak gitu betul, kan. betul. Belum lagi selain standar orang juga gaya hidup orang, misalnya kita ngelihat teman-teman sebaya kita sudah punya ya aset misalnya, Betul. sudah punya mobil yang bisa dibanggakan gitu kan, terus kok kita Hmm. masih gini-gini aja gitu. Yang kalau kita telisik ya tadi balik lagi bahwa perjuangan setiap orang itu beda-beda dan kita harus balik ke diri kita buat dapat kepercayaan diri itu tumbuh gitu. Betul. Kira-kira sih quarter life crisis ini sebenarnya bisa 2 jam sendiri kalau mau jelasin ya Bang. Iya, dan kayaknya akan jadi episode episode sendiri ya, Bang Juna ya. Iya betul. Ini Jadi kita kita kasih singkatnya sih kasih gitu aja paling. teaser-teaser dulu aja nih. Kita kasih bocoran dikit-dikit dulu nih. Sebelum nanti Iya. yang totalnya atau yang apa namanya bahasan yang lebih dalamnya itu kita bahas belakangan. Nah, menarik juga ngomongin tentang problem ya tadi sebutin Bang Juna apa terkait tentang fase pemuda ya, apalagi usia-usia 25 ya. Pasca pasca Ya, 25 30 lah. Dia kan 30 disebut gitu. quarter karena seperempat Perempat hidup, hidup. Nah, kira-kira perempat gitu. hidup gitu. Ya pasti akan menemukan problem. Siapapun ya, nggak hanya satu dua orang ya, pasti siapapun semua pemuda di muka bumi ini pasti akan menghadapi persoalan-persoalan yang
relatively mirip-mirip lah gitu ya. Dan juga apalagi kalau kita mau bahas problem dari luar ya, tadi kan yang berkutat dalam diri manusia. Kalau kita ngomongin ya problem-problem yang berkutat di luar apa namanya diri pemuda itu sendiri kan sebenarnya itu banyak banget ya. Apalagi sekarang eranya ini ya, dimana apa zamannya sekarang globalisasi begitu kan. Jadi no boundaries gitu kan, tidak ada batasan semuanya gitu. Dan ketolong juga sama yang namanya perkembangan teknologi yang sedemikian pesat begitu. Itu kan juga jadi ini juga tuh, juga jadi apa faktor yang mempengaruhi bagaimana pemuda itu hidup di era sekarang seperti itu. Apalagi kalau kita ngomongin konteksnya di Indonesia, ya kan Indonesia itu kan juga ini ya, satu negara yang terdiri dari banyak banyak keragaman gitu. Ada banyak suku, banyak bahasa, banyak apa namanya budaya juga yang kemudian berkumpul di sana, yang kemudian itu bisa menjadi satu apa ya, sebenarnya gue sih ngeliatnya bukan jadi problem ya malah ya, tapi jadi tantangan ya nggak sih Bang Juna ya, tadi ya ngomong globalisasi, teknologi, kebinekaan gitu ya, dan juga apalagi Indonesia konon katanya nih lebih-lebih nih katanya jumlah pemudanya nih gitu, yang Banyak ya katanya Bang ya. bakal terjadi apa bonus demografi nih di beberapa tahun ke depan nih gitu. Itu jadi tantangan sih. Gimana menurut Bang Juna? Iya, Bikin betul Bang tantangan Akil. atau sebenarnya masih tantangan atau lebih ke problem sih sebenarnya kalau kita lihat yang dari luar itu sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kita bilang challenge itu kan bahasa positif ya, biar kita bisa menghadapinya gitu. Kalau kita dari awal mindsetkannya bahwa itu adalah beban, maka Betul. dia cenderungnya ke negatif gitu kan. Hmm. Otomatis ya emang ini tantangan gitu. Ya kita juga mungkin udah mulai ngalamin ya Bang Akil ya, karena Ya, usia kita sama. Jadi ya mungkin quarter life crisis sudah mulai agak lewat-lewat dikit, tapi memang ya, tantangan itu akan terus ada betul. seiring dengan perubahan itu sendiri ya kan. Dan kita Hmm. juga tahu bahwa senantiasa berubah ya dunia ini, ada theory of change juga. Jadi gimana cara kita bisa adaptasi, ambil peluang Betul. dan konkret, itu sih balik lagi Hmm. masalah Hmm. tantangan buat muda itu masalah konkret gitu Bang. Betul, 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 betul. Dan ini ya tantangan tadi yang sebenarnya akan apa ya istilahnya. Kalau tadi kan kita di awal ngomongin terkait tentang betapa besarnya potensi pemuda ini untuk apa masa depan bangsa ya nggak sih Bang Jud? Walaupun dia punya apa namanya tingkat kerentanan yang cukup lumayan gitu ya, fragile, mudah galau dan seterusnya gitu. Di sisi lain di luar pemuda itu juga punya tantangan gitu ya, tapi tetap kita mungkin perlu bersepakat ya Bang Juna bahwa pemuda itu adalah masa depan bangsa ya nggak sih? Yang perlu dikawal, yang perlu dijaga gitu ya, dan juga perlu diperhatikan ininya perkembangannya gitu, karena nggak tahu ya, kalau gue sih ngelihat kalau pemudanya dikelola dengan baik gitu ya, maka masa depan suatu bangsa itu juga akan jadi baik gitu. Dan juga sebaliknya kalau misalkan pemuda itu tidak dikelola dengan baik, maka ya sudahlah, tunggu saja kehancuran bangsa. Waduh, gue bijak banget gue nih. Iya, saya seperti berbicara dengan profesor filsuf nih. Begitu. Jadi nggak tahu ya, ini mudah-mudahan juga kita di rumah kepemimpinan ya dengan usaha yang kita lakukan juga mudah-mudahan dari Bang Juna ya. Maksudnya kayak ya ini upaya kecil lah Amin. gitu kan, upaya kecil gitu kan. Ya kita ya apa namanya mendampingi mahasiswa di asrama gitu ya. Ya ini salah satu bentuk upaya kita juga untuk ya berbagi, mendampingi pemuda ya agar jangan sampai potensi yang sedemikian besar itu dan juga tantangan di luar sana yang sedemikian apa istilahnya, hebat itu bisa terkelola ya, termanage dengan baik. Nah, terakhir nih Iya, Bang Juna di sesi episode 01 nih. Nah, sebenarnya dengan potensi yang ada sebenarnya pemuda itu harus ngapain sih? ngapain ya? Ngapain ya? Dengan potensi yang ada, ya tadi konkret sih, dia juga harus bisa menyelesaikan dirinya dia sendiri. Ya, tadi kan Hmm, quarter life crisis tuh benar-benar harus balik ke diri kita harus nemuin siapa kitanya, kemudian betul. juga kepercayaan diri gitu kan. Jadi kalau sekarang dia sudah coba bisa dapat
apa namanya siapanya dia, ya kan? Nah dari situlah mungkin dia jadi bisa tahu siapa yang bisa jadi teman main dalam konteks kontribusi ya. Kalau main biasa mah ya main sama siapa aja gitu kan. Kemudian siapa yang bisa jadi teman kolaborasi lebih luas lagi, ya kan, teman diskusi, baru teman konkret bareng. Nah itu penting tuh. Itulah kenapa tadi ketika Bang Akil bilang di RK kita coba ngusahain di asrama ini Bang ya. Jarang-jarang soalnya ada beasiswa ngabisin duit buat ngasramain orang gitu karena balik lagi. Justru dengan diasramain disitulah kita lagi nyari chemistry, kita nyari kelompok orang-orang supaya konkret bareng ya kan. Dan sudah terbukti beberapa alumni kita juga kan ada yang sekarang sudah besar dengan startup-startupnya dia, dan itu dimulai dari kamar-kamar tempat mereka ngobrol iseng-iseng lah ya. Obrolan-obrolan kamar ya, obrolan-obrolan di apa namanya kamar-kamar di asrama ya, yang berbuah hasil luar biasa. Mantap. Wah ini bakal menarik nih episode kita selanjutnya nih, karena episode ini aja udah lumayan dahsyat nih ya kita obrolannya nih, karena ngomongin muda tuh kayaknya nggak ada habisnya ya, apalagi kita tematik ya, ngomongin tentang kepemimpinan anak muda seperti apa. Nah terakhir ya yang dari kami, sebenarnya tadi Bang Juna sudah singgung juga gitu, bahwa tidak ada kata lain buat kita sebagai pemuda untuk apa ya, temukan diri dulu gitu ya, temukan diri dulu, selesaikan hal-hal yang ada dalam diri dulu, sehingga dengan begitu kita mencoba untuk keluar ya, mencari kebermanfaatan yang lebih luas lagi, cari arena kita untuk berkontribusi dan juga bergeraklah, take action gitu ya Bang Juna, kalau kata take action miracle happen. Take action miracle happen gitu. Oke gitu aja mungkin, terima kasih banyak untuk sesi ini episode 01 gitu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sobat muda, sobat RK sekalian.